Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 4 resep menu yang simpel dan praktis. Ini cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian bisa coba resep aku kali ini ya. Ini untuk cara bikinnya gampang dan bahan-bahannya juga gampang didapat. Jadi kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Gunakan 4 potong tahu putih. Untuk tahu putihnya aku akan hancurkan dulu ya teman-teman. Ini aku gunakan spatula aja biar lebih gampang. Atau kalau kalian mau gunakan ulekan juga boleh, atau dicoper biar lebih satset. Cuman aku lagi nggak mau ya, nggak mau nambah cucian. Ini aku akan pecek-pecek kayak gini aja sampai tahunya itu agak sedikit halus ya. Nah, setelah kurang lebih seperti ini, aku akan masukkan garam, kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk. Terus aku masukkan juga daun bawang yang udah aku iris ya. Aduk-aduk. Ini biar bumbunya itu meresap ya, teman-teman. Lanjut, aku akan tambahkan 2 butir telur. Sebenarnya ini bisa tambahkan 1 telur aja ya teman-teman, cuman aku lagi pengen rasa telurnya itu lebih kerasa, jadi aku tambahkan 2. Kemudian aku akan aduk-aduk biar semuanya itu tercampur merata ya. Ini tadi sebelum aku kasih telur udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal diaduk-aduk kayak gini aja ya teman-teman. Oke, ini semuanya udah tercampur merata. Sekarang tinggal aku akan siapkan kulit lumpianya ya. Di sini aku udah siapkan untuk perekatnya. Aku gunakan tepung terigu, kemudian aku tambahkan sedikit air. Lanjut, ini untuk kulit lumpianya ini aku beli ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri juga nggak apa-apa. Nah, kemudian aku akan taruh untuk adonannya tadi secukupnya aja. Kemudian ini di bagian pinggirnya seperti ini aku akan kasih adonan dari tepung terigu sama air tadi ya, ini untuk perekat aja. Kemudian aku akan balik ya teman-teman. Ini caranya kalian bisa gunakan cara lain, cuman karena ini martabaknya agak besar, aku gunakan cara seperti ini ya teman-teman. Atau bisa bentuk segitiga juga boleh. Kemudian untuk kedua sisinya juga aku akan rekatkan. Terus bagian sini aku akan kasih rekatan lagi ya teman-teman, biar nanti itu benar-benar merekat. Oke, hasilnya seperti ini. Dan ini tuh dapat 4 ya. Ini aku udah siapkan minyak, ini aku tunggu sampai benar-benar panas minyaknya, baru aku akan masukkan martabak tahu dan telurnya. Ini tips ya, kalau kalian goreng martabak kayak gini, jangan sering dibolak-balik ya, tunggu sampai bagian bawahnya itu kering baru dibalik seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini juga sama, yang bagian bawahnya itu udah kering, jadi nanti sebentar lagi aja aku baliknya ya, karena tadi aku masuknya itu di akhir. Oke, ini aku balik ya, ini udah kering. Oh ya teman-teman, kalau nggak suka tahu, kalian bisa gunakan isian lain ya teman-teman, misalnya bihun atau sayuran juga boleh, atau telur aja juga boleh ya teman-teman. Ini yang bagian bawahnya sini, yang satunya itu belum matang ya.
Oke, ini udah matang seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu lama, nanti takutnya gosong kalau terlalu lama. Ini yang dua ini aku akan tiriskan terlebih dulu, yang satunya sebentar lagi ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, martabak telur dan tahu ala aku pun siap untuk disajikan. Ini kak aku bikinnya versi yang agak besar ya, tapi kalau kalian mau jadikan ide jualan bisa gunakan versi yang agak kecilan ya, biar nanti tuh harganya juga sesuai dengan porsinya ya teman-teman, karena ini untuk dimakan sendiri jadi aku bikinnya agak besaran kayak gini. Dan untuk 4 potong tahu aku cuma jadikan 4 buah. Kemudian aku akan tambahkan juga cabai rawit hijau. Di sini saya sudah menyediakan sayur kol, kemudian aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian aku akan tambahkan juga brokoli putih. Biar cepat empuknya, ini aku akan potong agak kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga daun bawang dan daun seledrinya. Ini aku akan iris jadikan satu aja ya teman-teman, biar lebih segar, karena kalau bikin sayur bening atau sup itu kurang pas kalau nggak ditambah seledri atau daun bawang ya. Kemudian sisihkan. Biar ada warnanya, ini aku tambahkan juga wortel. Aku akan iris agak tipis aja ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Nah, ini untuk bahan-bahannya aku gunakan ayam, kemudian ini ada telur puyuh, serta ada kubis, wortel, brokoli putih, dan ini untuk bumbu yang dihaluskannya aku nanti akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Lanjut, ini untuk daging ayamnya aku akan rebus terlebih dulu biar lemak-lemaknya itu menghilang yang teman-teman. Atau kalau kalian nggak suka ayam, kalian bisa gantikan dengan bakso ikan atau bakso daging juga boleh ya. Nah, ini aku akan rebus sampai airnya itu mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, ini aku akan tutup terlebih dulu ya teman-teman. Nah, sekarang lemaknya itu udah keluar ya teman-teman. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan sambil nanti aku akan cuci. Lanjut, ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis perbumbuannya. Untuk bumbunya yang aku haluskan ini kalian bisa juga diiris-iris juga nggak apa-apa ya, nggak harus dihaluskan seperti saya. Ini aku tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang ya, biar tidak berbau langu. Ini tadi udah aku kasih air ya teman-teman, maaf videonya ke skip. Lanjut, aku akan masukkan daging ayam yang udah aku rebus tadi. Ini aku akan masak sampai daging ayamnya itu benar-benar matang ya. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan masing-masing aja ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja. Kemudian aku tambahkan juga kaldu ayam. Ya, ini tadi udah aku tambahkan garam juga ya teman-teman.
di bumbu yang dihaluskan tadi. Jadi ini nggak aku tambahkan garam lagi. Kemudian aku akan masukkan ini brokoli putihnya. Ini aku akan masak sampai setengah matang ya. Lalu aku masukkan juga wortelnya. Karena ini masaknya agak lamaan, jadi nanti untuk sayurannya aku memasukkannya di beda waktu ya teman-teman. Nah setelah seperti ini aku akan masukkan juga telur buyuh. Jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat empuk untuk sayurannya. Nah ini udah setengah matang sayurannya, kemudian aku akan masukkan sayur kubisnya. Setelah seperti ini jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas, kalian nggak perlu tambahkan, tapi kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Ini aku tutup sebentar aja. Dan terakhir ini aku akan masukkan daun seledri dan daun bawang yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Karena untuk perbumbuannya tadi udah aku icip-icip dan menurutku rasanya udah pas. Setelah seperti ini aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini ya teman-teman. Tuh kan sayurannya tuh bermacam-macam warnanya. Ini rekomen sekali buat kalian yang pasangan kalian atau anak kalian atau keluarga kalian yang nggak suka makan sayur. Nah ini rekomen sekali ya. Dijamin mereka bakalan suka karena ini rasanya enak banget. Dan biasanya kalau makan sup kayak gini tuh aku tambahkan sambal ya, karena aku suka pedas. Tapi kalau kalian nggak suka pedas bisa di skip sambalnya. Nah, aku udah menyediakan bakso. Aku gunakan bakso ayam ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan bakso sapi juga boleh, atau bakso ikan mungkin juga boleh. Sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian aku akan iris tipis-tipis kayak gini baksonya. Lanjut, biar warnanya tetap cantik, ini aku tambahkan irisan wortel ya teman-teman. Atau kalau kalian suka jamur, kalian bisa tambahkan aneka macam jamur ya di sini. Cuman aku lagi nggak pengen makan jamur. Kemudian ini aku akan iris korek api kayak gini. Lalu sisihkan ya. Kemudian ini untuk buncisnya aku udah cuci bersih dan aku udah buang bagian pangkal dan ujungnya. Kemudian aku akan iris kayak gini ya teman-teman. Ini ukurannya agak panjang. Kemudian aku akan iris juga bawang merah. Kemudian aku cincang kasar kayak gini. Kemudian aku akan iris juga bawang putih. Kemudian aku akan cincang kasar seperti ini ya teman-teman. Biar ada pedasnya, kemudian aku akan tambahkan irisan cabai rawit, tambahkan 2 aja ya. Oke lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku akan masukkan sedikit minyak goreng, kemudian tumis bawang merah bawang putih. Setelah itu masukkan irisan cabai rawit tadi. Lanjut aku masukkan bakso ayamnya. Terus aku masukkan juga wortel.
Kemudian masukkan buncis yang udah dipotong tadi. Aduk-aduk ya. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya biar cepat matang. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam, kemudian lada bubuk, ini aku tambahkan sedikit gula ya, kemudian aduk-aduk. Biar cepat empuk, ini aku akan tutup ya teman-teman. Ini buncisnya udah empuk ya teman-teman. Biar warnanya tetap cantik, ini terakhir aku akan tambahkan sedikit aja minyak goreng. Kemudian aduk-aduk ya biar minyak gorengnya tercampur merata. Setelah itu aku tambahkan juga minyak wijen biar aromanya tuh lebih enak. Kalau kalian nggak ada bisa di skip ya untuk minyak wijennya. Setelah itu siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini aku siapkan piring seperti ini dan penampilannya tuh tetap cantik untuk sayurannya, tidak berubah agak gelap ya. Oke teman-teman, itu tadi untuk resep saya kali ini, tumis buncis serta bakso ala saya. Kalau kalian suka dengan resep saya, silahkan mencoba ya teman-teman. Dan di sini aku udah kupas kentang, karena kebetulan kentangnya tuh kecil-kecil kayak gini, jadi ini aku cuma belah menjadi 4 bagian aja ya teman-teman. Di sini aku gunakan sekitar 8 buah kentang. Lanjut, ini aku siapkan panci, kemudian aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyak gorengnya benar-benar panas ya teman-teman, baru kalian bisa masukkan kentangnya. Nah ini udah panas, kemudian aku akan masukkan kentangnya, goreng sampai kentangnya itu agak sedikit kering ya teman-teman. Jangan lupa sesekali kalian aduk. Kalau udah agak kering seperti ini udah ya teman-teman, jangan masak terlalu lama. Ini aku akan angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini aku udah siapkan ampela. Ini aku gunakan ampela ayam. Kalau kalian mau ditambah dengan ati ayam juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian ini aku akan iris kurang lebih seperti ini. Ini aku irisnya agak kecil-kecil aja ya, nggak usah terlalu besar karena ini tuh agak keras pas dimakan. Nah kurang lebih seperti ini. Ini untuk ampelanya aku gunakan sekitar 10 ya. Ini aku gunakan untuk ampela ayam Jawa. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah ini hasilnya seperti ini, aku akan rebus terlebih dulu ya teman-teman. Ini aku udah siapkan air, udah aku rebus. Setelah mendidih seperti ini tinggal masukkan ampelanya. Oh ya tadi udah aku kasih sedikit jeruk nipis ya biar tidak terlalu amis. Ini aku akan masak sampai lemak-lemaknya itu keluar ya teman-teman.
Jangan lupa kalian aduk ya biar semuanya tuh merata. Nah, ini udah sedikit keluar ya untuk lemak-lemaknya. Ini aku masak sekitar 5 menitan kayak gini. Kemudian ini aku akan angkat dan tiriskan. Setelah kalian tiriskan, nanti aku akan cuci bersih ya teman-teman biar tidak terlalu amis. Lanjut, ini untuk perbumbuannya, ini aku akan chopper aja. Ada cabai rawit, cabai besar, bawang putih, bawang merah, serta jahe. Ini aku kasih jahe biar nanti tuh tidak terlalu amis ya teman-teman. Aku akan chopper agak kasar aja, tapi kalau kalian mau di blender biar teksturnya lebih halus juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Setelah minyak gorengnya panas, baru aku akan masukkan cabai yang udah aku chopper tadi ya teman-teman. Ini aku choppernya agak kasar seperti ini. Aduk-aduk ya biar semuanya itu tercampur. Ini aku akan masak sampai sambalnya ini agak sedikit kering ya teman-teman. Karena ini minyaknya tuh agak kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk biar matangnya itu merata. Kemudian aku akan masukkan bumbu kasarnya. Di sini ada daun jeruk, kemudian ada lengkuas. Aku tuh suka banget kalau bikin sambal atau tumisan yang agak lemak-lemak gini, aku kasih lengkuas dan daun jeruk ya teman-teman, biar aromanya tuh lebih enak. Kemudian aku tambahkan gula serta garam dan kaldu jamur. Aduk-aduk. Kemudian masukkan ampela yang udah aku rebus tadi. Ini karena ampelanya itu udah setengah matang, jadi nanti kalau sambalnya itu udah matang tinggal diangkat aja ya, nggak perlu dimasak agak lamaan. Tunggu sampai sambalnya itu warnanya agak gelap ya teman-teman. Nah, ini warnanya udah mulai agak gelap seperti ini. Terus aku masukkan pete. Ini petenya harus dibelah ya teman-teman, biar dalamnya itu kalau ada penunggunya kalian bisa dibuang. Buat kalian yang nggak suka pete, untuk petenya bisa di skip ya. Ini sengaja petenya aku taruh di belakang karena aku mau petenya tuh teksturnya masih agak sedikit keras gitu. Kemudian ini yang terakhir, tinggal masukkan aja kentang gorengnya. Untuk kentang gorengnya, kalau kalian nggak suka kentang, bisa diganti dengan tempe ya teman-teman. Jangan lupa kalau udah seperti ini, kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja perbumbuannya ya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Sambal kentang ampela serta pete pun siap untuk disajikan ya. Ini udah matang, nih aku akan taruh ke dalam piring seperti ini. Ini tuh aroma petenya itu bikin menggugah selera ya teman-teman. Kalau udah makan sambal kayak gini ditambah nasi putih, bakalan habisin nasi pokoknya.